Pada manga One Piece chapter 1111 dan sebelum-sebelumnya kita diperlihatkan kekuatan Gorosei yang mempunyai power yang sangat dahsyat, bahkan bisa dibilang sangat mengerikan. Bahkan Luffy saja meskipun menggunakan Gear 5-nya, dia masih tidak mampu melukai Gorosei sama sekali. Dan untuk sekarang bisa dibilang Gorosei ini dikatakan sebagai sosok yang abadi. Namun pada kenyataannya para Gorosei tersebut memang pantas menjadi yang terkuat. Meskipun mereka menjadi yang terkuat, tetapi para Gorosei juga pastinya tentu memiliki kelemahan. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, bisa dong kalian support channel ini supaya lebih berkembang dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke nakama, mari kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama-tama, gua akan mulai membahas dan mengulas sedikit kekuatan dari kelima Gorosei terlebih dahulu. Oke, mari kita flashback pada saat arc Reverie. Terungkap jika para Gorosei ini mampu berubah wujud menjadi berbagai bentuk. Sayangnya pada saat itu kita hanya melihat dalam versi siluet saja. Namun dalam chapter 1094 akhirnya kita mulai diperkenalkan kekuatan dari salah satu Gorosei. Dalam chapter tersebut kita melihat bagaimana Gorosei Saturn akhirnya muncul ke permukaan Egghead. Dia muncul dalam wujud hybridnya, di mana setengah badannya itu adalah laba-laba dan setengah badannya juga merupakan manusia. Dan dengan adanya perubahan bentuk tersebut, Gorosei Saturn mempunyai tanduk di sekitar wajahnya. Dan juga di chapter 1111 kemarin kita juga kemudian melihat para Gorosei lain memiliki wujud yokai yang sama seperti Gorosei Saturn. Beberapa kedahsyatan dari Gorosei ini pun mulai diperlihatkan dalam pertempuran epik di Pulau Egghead. Misalnya, bagaimana Gorosei memiliki kekuatan haki level ekstrim, di mana mereka bisa menghancurkan tubuh orang lain. Kedua, mereka memiliki beberapa transformasi atau perubahan yang sangat dahsyat. Hal ini terlihat dari bagaimana para Gorosei memiliki transformasi perubahan lainnya dalam pertarungannya melawan Luffy dan yang lainnya. Ketiga, mereka memiliki kekuatan haki yang sangat dahsyat. Hal ini dibuktikan dari raungan mengerikan Gorosei Warkuri yang bisa menggemparkan seluruh Pulau Egghead. Bahkan kedua raksasa, Dory dan juga Brogy cukup terkejut dengan kekuatan dahsyat haki tersebut. Dan yang terakhir yang cukup menyiksa bagi Luffy adalah bagaimana para Gorosei ini memiliki regenerasi seolah-olah mereka bisa hidup abadi. Bahkan Luffy saja sampai frustasi mengingat setiap serangannya tidak mempan dan tidak menimbulkan efek apapun kepada para Gorosei. Nah nakama, sebagai sosok yang paling terkuat di dunia One Piece, apakah ini artinya Gorosei tidak memiliki kelemahan sama sekali? Tetapi jika kita melihat dari apa yang terjadi dalam pertempuran antara Gorosei dan Luffy yang terjadi saat ini di Pulau Egghead, memang rasanya masuk akal jika kemudian banyak orang yang berpikir jika Gorosei itu tidak memiliki kelemahan. Pasalnya, semua serangan tidak akan berlaku kepada mereka, dan setiap serangan apapun yang terkena atau membuat mereka terluka pastinya akan bisa sembuh dengan sendirinya. Selain itu, semua serangan yang mereka terima juga tidak akan membuat mereka kemudian menjadi melemah atau bahkan merasakan sakit. Mereka justru sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan itu. Yang mana inilah yang kemudian membuat Luffy dengan wujud Gear 5-nya merasa frustasi karena kekuatan kelima Gorosei tersebut. Logikanya, Luffy yang memiliki kekuatan Gear 5 yang terkenal dengan kekuatan dahsyat tanpa batas merasa bahwa Gorosei ini sangat kuat. Dimana pada semua serangan Luffy yang dilancarkan kepada Gorosei ini sama sekali tidak berpengaruh bagi kelima Gorosei. Maka artinya kecil kemungkinan ada orang yang mampu melukainya. Rasanya wajar saja jika kemudian muncul pertanyaan mengenai apakah Gorosei ini sama sekali tidak memiliki kelemahan. Nah nakama, jika kita berkaca pada fisik Gorosei, kita bisa melihat dari kelima Gorosei ini mempunyai luka yang permanen. Dan juga jika kita berkaca pada momen di Pulau Egghead, artinya para Gorosei ini mustahil memiliki bekas luka karena kemampuan penyembuhan yang mereka miliki. Namun pada kenyataannya mereka masih memiliki bekas luka tersebut. Dan pertanyaan lainnya adalah apakah bekas luka tersebut mereka dapatkan sebelum menjadi kuat seperti sekarang? Nah nakama, ada kemungkinan mereka mendapatkan bekas luka ini jauh sebelum cerita utama One Piece dimulai. Nah, dari penjelasan yang gua sebutkan di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa para Gorosei ini kemungkinan memiliki kelemahan. Namun, apa saja yang menjadi kelemahan para Gorosei tersebut? Ada 3 kemungkinan yang bisa jadi adalah kelemahan terbesar dari kelima Gorosei. Yang pertama dan yang paling umum adalah haki. Untuk kelemahan terbesar ini bisa kita ambil contoh dari Kaido. Meskipun Kaido terkenal sebagai makhluk yang paling kuat di dunia, namun ketika dia mendapatkan serangan dahsyat dari Kojoki Oden, dia akhirnya bisa terluka.
Bahkan bekas lukanya tersebut masih bertahan selama 20 tahun. Dan ini juga artinya mungkin dengan kekuatan haki yang sangat dahsyat, para Gorosei bisa dilukai. Kemungkinan yang kedua adalah air laut dan juga batu laut. Sebenarnya Oda Sensei masih belum memberikan konfirmasi apakah kekuatan para Gorosei itu merupakan kekuatan buah iblis ataupun bukan. Namun, Oda hanya menjelaskan bahwa itu merupakan wujud yokai para Gorosei. Tetapi meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan jika kekuatan Gorosei memang berasal dari buah iblis. Seperti yang Nakama ketahui dalam cerita One Piece, kekuatan air laut dan batu laut mampu menetralkan pengguna buah iblis atau membuat pengguna buah iblis tidak berdaya. Artinya, mungkin dengan memanfaatkan air laut, kekuatan mereka akan sedikit menurun, yang mana kemudian bisa digunakan untuk kesempatan menyerang mereka. Yang ketiga adalah sosok Im Sama. Mengingat bagaimana Gorosei adalah bawahan dari Im Sama, mungkin kekuatan mereka juga berasal dan terhubung dengan sosok Im Sama. Kekuatan para Gorosei ini kemungkinan berasal dari sosok Im Sama. Jadi rasanya masuk akal jika kemudian cara untuk mengalahkan Gorosei ini adalah dengan menghancurkan sosok Im Sama atau mengalahkan Im Sama. Dengan kata lain, jika Im Sama masih hidup, maka para Gorosei juga tidak akan pernah bisa dikalahkan. Untuk saat ini memang sangat sulit untuk mengetahui kemungkinan dan kelemahan dari kelima Gorosei. Namun hal ini bukan berarti para Gorosei sama sekali tidak memiliki kelemahan dan sama sekali tidak bisa dilukai. Oke Nakama, bagaimana menurut pendapat kalian? So, jika ada yang mau berteori dan memberikan asumsi kalian masing-masing, silahkan tulis di kolom komentar. Oke Nakama, Etsy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you Nakama!